Halo, ada yang bisa saya bantu untuk diskusi kali ini? Ya, saya lagi pusing karena tagihan di kantor saya kok banyak yang macet. Sementara kebutuhan cash flow kan selalu ada. Apa yang harus saya lakukan ya, Pak? Saya paham kekhawatiran Anda. Pertama, coba identifikasi sumber masalah tagihan yang macet. Kemudian, prioritaskan penyelesaian berdasarkan urgensi dan dampaknya pada cash flow. Anda juga bisa mencari opsi alternatif seperti negosiasi pembayaran atau pinjaman untuk sementara. Ingat, tetap tenang dan fokus pada solusi yang dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Apakah ada keluhan lain yang ingin Anda sampaikan? Ya, saya sudah berusaha bicara dengan si klien, tapi kelihatannya mereka memang nggak peduli pada nasib vendor. Tentu, saya bisa membantu Anda dalam mengatasi hal ini. Mari coba kita identifikasi apa yang membuat mereka tidak tertarik pada produk Anda. Apakah ada faktor lain yang mungkin memengaruhi ketertarikan mereka terhadap produk? Jika ada faktor yang membuat mereka tidak peduli, mari kita cari solusi untuk Masalahnya bukan meningkatkan mereka minat tidak mereka. tertarik pada produk Apakah ada hal saya. lain yang bisa saya bantu? Tentu, masalah dapat bermacam-macam. Apa keluhan lain yang mungkin mereka miliki terkait dengan produk Anda? Apakah ada hambatan yang mereka hadapi dalam penggunaan produk atau adakah fitur tambahan yang mereka harapkan? Dengan mengetahui keluhan-keluhan ini, kita bisa mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengembangkan produk Anda. Justru produk saya sudah mereka pakai, tapi giliran saya tagih, sulit sekali mereka membayar dan mereka tidak peduli pada nasib dan kesulitan yang kami hadapi sebagai vendor. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya paham betapa sulitnya situasi yang Anda hadapi. Penting untuk tetap tenang dan fokus pada solusi. Pertama, pastikan Anda memiliki perjanjian tertulis yang jelas tentang pembayaran. Kedua, ajak mereka berdiskusi untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan. Ingatlah untuk tetap tenang dan profesional dalam setiap interaksi. Jangan ragu untuk mencari bantuan hukum apabila diperlukan. Semoga segala masalah ini segera terselesaikan dengan baik. Apakah ada keluhan lain yang ingin Anda sampaikan? Kalau saya menempuh jalur hukum, akibatnya saya akan ribut dengan klien saya. Bagaimana nasib bisnis saya ke depan kalau saya ribut dengan klien saya? Sebaiknya hindari jalur hukum dalam menyelesaikan konflik dengan klien. Ribut dengan klien dapat merusak citra bisnis Anda dan berdampak negatif pada hubungan bisnis di masa depan. Lebih baik berusaha untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik dan jaga komunikasi yang baik dengan klien. Pertahankan profesionalisme untuk menjaga reputasi bisnis Anda tetap baik dan bisa terus berkembang ke depan. Tidak perlu menimbulkan masalah yang dapat merugikan bisnis Anda. Tapi kalau saya nggak menempuh jalur hukum, tagihan saya nggak dibayar juga sama mereka. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Pertama, pastikan Anda memiliki bukti tagihan yang jelas untuk melacak pembayaran. Kedua, hubungi pihak yang melakukan pembayaran, biasanya bagian keuangan, menggunakan nomor kontak yang disediakan dalam tagihan. Jika pembayaran tidak juga diproses, pertimbangkan untuk mengirimkan surat peringatan resmi. Jika permasalahan tetap berlanjut, Anda dapat berkonsultasi dengan pengacara terkait langkah hukum untuk menyelesaikan tagihan tersebut. Ingat, jangan biarkan masalah ini mengganggu fokus Anda dalam mengembangkan karir dan usaha. Ya, selain itu saya juga punya masalah dalam merekrut sales ini, Pak. Karena sulit sekali untuk mendapatkan sales yang benar-benar bisa membantu saya melancarkan penjualan. Apa yang harus saya lakukan? Sebagai coach karir dan pengusaha yang telah berpengalaman, saya sarankan Anda untuk mempertimbangkan strategi rekrutmen yang lebih efektif. Mulailah dengan menentukan profil sales yang Anda perlukan, lalu gunakan jaringan Anda dan media sosial untuk mencari calon yang potensial. Anda juga bisa mengadakan sesi wawancara mendalam untuk memastikan kesesuaian kandidat dengan perusahaan Anda. Jangan ragu untuk memberikan pelatihan tambahan kepada sales yang telah direkrut agar dapat mendukung mereka dalam mencapai target. Semoga berhasil. Bila faktanya memang tidak bisa mendapatkan sales yang berkualifikasi tinggi, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa tetap meningkatkan penjualan produk saya? Dalam situasi seperti ini,
Penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap strategi pemasaran dan penjualan yang sedang digunakan. Mungkin perlu untuk melakukan perubahan pada target pasar atau metode pemasaran yang digunakan. Selain itu, Anda juga bisa memperluas jaringan dan mencari kemitraan yang strategis. Jangan ragu untuk meminta bantuan dari ahli pemasaran atau mendiskusikan strategi dengan tim Anda. Ingatlah untuk tetap tenang, berpikir positif, dan terus berusaha mengembangkan diri. Apa yang harus saya lakukan agar bisa menjual produk saya ke luar negeri, Pak? Untuk menjual produk ke luar negeri, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan, Pak Boy. Pertama, pastikan produk Anda siap bersaing di pasar global dengan melakukan riset pasar dan analisis pesaing. Kedua, buat strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar internasional. Ketiga, lengkapi dokumen dan sertifikasi yang diperlukan untuk ekspor. Keempat, cari mitra distributor atau agen di negara tujuan. Terakhir, jangan ragu untuk memperluas jaringan dan terus belajar tentang pasar global. Semoga sukses.